Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan atau malam. Ya, halo guys, bertemu kembali dengan saya di channel sederhana ini, Moneycoin. Uang buruk menggusur uang yang baik. Ya, itu adalah prinsip yang dikenal dengan hukum Gresham. Nah, jadi dalam video kali ini kita akan sedikit mengulas apa itu hukum Gresham dan penghentian uang dalam arti ekonomi terhadap uang yang dikoleksi atau disimpan. Jadi simak video kali ini dengan baik. Mungkin membutuhkan pemikiran, dan bagi kawan-kawan yang pernah bersekolah di ilmu ekonomi, barangkali sudah paham dengan apa yang mungkin akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Hukum Gresham yang dikenal dengan prinsip uang buruk menggusur uang baik memang seringkali digunakan untuk menjelaskan bagaimana dua jenis mata uang yang berbeda nilai atau kualitasnya akan beredar di pasar. Dalam konteks ini, uang yang lebih buruk atau lebih murah dan lebih mudah diproduksi atau lebih banyak beredar cenderung dipakai dalam transaksi sehari-hari. Sementara uang yang lebih baik dalam artian lebih langka, lebih berharga, atau lebih bernilai secara historis, cenderung disimpan atau dikoleksi. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada bagaimana mata uang beredar, tapi juga berujung pada penghentian penggunaan uang dalam arti ekonomi, di mana mata uang yang lebih baik secara perlahan menghilang dalam tanda kutip dari peredaran karena lebih banyak disimpan atau dijadikan barang koleksi. Salah satu bentuk ekstrim dari penerapan hukum Gresham dalam konteks ekonomi adalah ketika uang yang dianggap lebih baik, seperti uang yang terbuat dari logam mulia, emas, perak, atau uang yang memiliki nilai sejarah tinggi, lebih sering disimpan atau dijadikan koleksi daripada digunakan dalam transaksi sehari-hari. Ini dapat terjadi karena masyarakat atau pelaku ekonomi tidak lagi mempercayai mata uang yang lebih murah atau lebih sering diproduksi, sehingga mereka memilih untuk menyimpan atau mengoleksi uang yang lebih berharga dengan harapan nilai akan tetap stabil atau bahkan meningkat. Nah, sebagai contoh, pada zaman dahulu misalnya, koin emas dan perak sering diproduksi dengan kandungan logam mulia yang tinggi. Namun karena biaya produksi yang tinggi dan kecenderungan pemerintah untuk mengurangi kandungan logam mulia untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar, masyarakat mulai merasa bahwa koin yang terbuat dari logam mulia adalah uang baik dalam tanda kutip yang sebaiknya disimpan daripada dibelanjakan. Oleh karena itu, koin emas dan perak yang lebih langka dan lebih bernilai secara intrinsik cenderung lebih sering disimpan oleh orang-orang sebagai aset investasi atau koleksi, bukan digunakan dalam transaksi sehari-hari. Ini berujung pada penghentian dalam tanda kutip penggunaan mata uang yang lebih baik dalam arti ekonomi karena koin-koin tersebut beredar sangat terbatas di pasar. Ya pun demikian dengan uang kertas ya, terutama di masa-masa sekarang ini. Dalam situasi ekonomi di mana uang mengalami inflasi atau devaluasi yang cepat, masyarakat akan mencari cara untuk melindungi nilai kekayaan mereka. Jika mata uang negara terdevaluasi atau mengalami penurunan nilai yang signifikan, maka uang yang lebih bernilai secara fisik atau historis seperti koin emas atau uang yang terbuat dari perak akan lebih cenderung disimpan daripada dipakai dalam transaksi. Penyimpanan atau koleksi ini bukan hanya dipicu oleh ketidakpercayaan terhadap nilai uang yang lebih buruk, tetapi juga sebagai upaya untuk melindungi nilai kekayaan dari inflasi yang merugikan. Sebagai contoh, pada masa-masa hiperinflasi di negara tertentu, orang-orang mulai menyimpan uang yang terbuat dari emas atau perak, karena mereka melihat bahwa mata uang lokal yang terdepresiasi tidak lagi dapat dipertukarkan dengan barang dan jasa. Dalam hal ini, mata uang yang lebih bernilai atau lebih langka akan keluar ya dalam tanda kutip dari peredaran ekonomi dan menjadi objek koleksi. Ini akan mengarah pada penghentian penggunaan uang dalam arti ekonomi karena uang tersebut lebih banyak disimpan sebagai bentuk perlindungan nilai. Nah, selanjutnya, hukum Gresham juga dapat dilihat dalam konteks investasi di mana uang yang lebih baik secara intrinsik atau lebih langka
seperti koin-koin kuno, uang antik, atau mata uang yang memiliki nilai sejarah tidak digunakan untuk transaksi sehari-hari, tetapi dijadikan investasi atau koleksi oleh para kolektor. Dalam kondisi ini, uang yang seharusnya berfungsi sebagai alat tukar dalam artian ekonomi lebih sering dipandang sebagai aset yang dapat dihargai seiring waktu. Ini bisa dilihat pada kolektor uang kuno atau numismatik yang lebih tertarik pada nilai historis dan kelangkaan koin ataupun uang kertas daripada nilai nominalnya. Oleh karena itu, uang yang lebih bernilai dapat berhenti berfungsi sebagai alat tukar dalam transaksi ekonomi. Ya, dengan kata lain, meskipun uang tersebut masih sah secara hukum, dalam praktiknya uang tersebut terhenti penggunaannya dalam transaksi ekonomi karena lebih sering disimpan ataupun dikoleksi. Nah, pada akhirnya hukum Gresham dalam konteks koleksi uang kuno atau numismatik bisa menyebabkan uang kehilangan fungsi dasar ekonomi sebagai alat tukar. Ketika uang yang lebih baik tidak lagi digunakan dalam transaksi sehari-hari dan hanya disimpan atau dikoleksi, maka fungsi uang dalam sistem ekonomi tersebut akan berkurang. Uang yang dianggap lebih bernilai atau lebih baik tidak lagi memenuhi perannya dalam sirkulasi uang yang sehat. Sebagai contoh, dalam suatu masyarakat yang mengalami devaluasi mata uang atau ketidakstabilan moneter, mata uang yang lebih rendah kualitasnya mungkin tetap beredar luas, sementara uang yang lebih bernilai lebih banyak disimpan oleh individu ataupun para kolektor. Fenomena ini menggambarkan bagaimana mata uang yang seharusnya berfungsi sebagai alat tukar dalam perekonomian dapat kehilangan fungsinya dan beralih menjadi objek koleksi atau simpanan para kolektor. Nah, jadi apa kesimpulannya? Korelasinya hukum Gresham dengan koleksi numismatik. Hukum Gresham memang tidak secara langsung menghentikan uang dalam arti yang harfiah, tetapi dalam kondisi tertentu, uang yang lebih baik atau yang lebih bernilai bisa dihentikan penggunaannya dalam ekonomi karena lebih banyak disimpan atau dijadikan koleksi. Ketika masyarakat mulai merasa bahwa uang yang lebih baik memiliki nilai yang lebih tinggi, mereka cenderung akan menyimpannya dan tidak menggunakannya dalam transaksi sehari-hari. Jadi dengan demikian, uang yang lebih buruk atau lebih banyak beredar akan lebih dominan dalam ekonomi, sementara uang yang lebih baik keluar dari peredaran dan berfungsi sebagai aset investasi atau koleksi, bukan sebagai alat tukar. Fenomena ini menunjukkan bagaimana hukum Gresham dapat menyebabkan perubahan dalam cara uang digunakan dalam perekonomian. Oke guys, inilah akhir dari episode kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Jika ada kekeliruan atau kekurangan dalam penyampaian, yuk mari sama-sama kita diskusikan pada kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali pada video Monecoin yang selanjutnya. Salam numismatik.